Hai, selamat datang di channel aku. Ini aku Dwi Ratni, mau mendongeng untuk kalian yang mau tidur. Kenapa layarnya hitam? Sengaja biar hitam karena biar cepet tidur. Kali ini aku akan bawakan dongeng berjudul Ajudan Kecerdik yang Lancang. Dahulu kala ada seorang bernama Lihung yang bekerja sebagai ajudan Raja Ming. Raja Ming memiliki seorang putri cantik bernama Meme. Suatu ketika, datanglah rombongan dari kerajaan besar yang diperintah Raja Chao. Raja Ming menyambut tamunya dan mengadakan pesta meriah. Raja kami telah mendengar berita kecantikan putri Meme. Raja ingin meminangnya untuk menjadi istri putranya, Pangeran Huang, kata utusan Raja Chao. Raja Ming sangat terkejut. Pangeran Huang terkenal sebagai pangeran yang berperangai buruk dan suka berfoya-foya. Setelah utusan Raja Chao pergi, Raja Ming berdiskusi dengan permaisurinya. Putriku harus menikah dengan pria baik-baik, kata Raja Ming. Kalau pinangan Raja Chao ditolak, kita pasti celaka. Kerajaan kita sangat kecil dibandingkan kerajaan Chao, jawab permaisuri khawatir. Akhirnya, Raja Ming mengambil keputusan untuk menolak pinangan itu. Dengan cara yang halus, ia menyiapkan sebuah pot bunga yang indah dalam pualam, lalu mengisinya dengan tanah dan menaruh beberapa tangkai bunga rumput. Raja menyuruh Lihung menyampaikannya kepada Raja Chao. Katakan bahwa kami tidak berani menerima kehormatan tersebut, karena putri Meme bagaikan bunga rumput yang tidak ada harganya, sedangkan Pangeran Huang adalah putra mahkota kerajaan besar yang bagaikan bunga pot pualam, pesan Raja Ming. Lihung berangkat membawa pot itu dengan hati-hati. Lihung sebenarnya kurang setuju dengan pesan Raja Ming. Yang benar saja, justru Pangeran Huang yang tak pantas bersanding dengan putri Meme, bukan sebaliknya, kata Lihung dalam hati. Akhirnya, Lihung menukar pot bunga yang dibawanya dengan pot bunga dari tanah liat, lalu mengisinya dengan kotoran sapi dan setangkai mawar merah yang indah. Ketika menghadap Raja Chao, ia mempersembahkan bunga itu. Apa maksud Raja Ming mengirimkan pot berisi kotoran sapi dan setangkai mawar? Berarti putraku bagaikan kotoran sapi, kata Raja Chao. Lihung tersenyum dan berkata, oh, itu melambangkan suara hamba sendiri. Baginda sendiri tentu tidak akan rela kalau putri Baginda menikah dengan orang yang sifatnya tidak baik. Begitu pula dengan raja saya, kata Lihung yang tahu kalau Raja Chao juga punya anak perempuan. Raja Chao terdiam. Orang ini mengatakan hal yang benar. Pangeran Huang memang harus memperbaiki sifat-sifat buruknya, pikir Raja Chao. Baiklah, aku akan membatalkan pinangan itu, kata Raja Chao. Keesokan harinya Lihung pulang ke negerinya. Ia membawa sepucuk surat dari Raja Chao. Setibanya di istana, ia menyampaikan surat itu kepada Raja Ming. Isinya berbunyi, aku menyadari sifat putraku yang buruk akibat ulah ajudanmu Lihung. Putraku memang tidak pantas menikah dengan putri Meme. Jadi kubatalkan pinangan itu, namun aku mohon agar ajudanmu yang lancang telah menukar pot bunga dan bunganya mendapatkan hukuman yang sesuai dengan hukum di negerimu. Raja Ming berkata, Lihung, kamu memang cerdik dan berjasa kepada kerajaan. Karenanya aku akan memberimu hadiah, tapi karena lancang, kau akan diasingkan ke gurun pasir. Lihung terperanjat, namun ia menyadari kesalahannya. Lihung memberikan hadiah dari Raja Ming kepada orang tuanya dan menjalani hukuman. Setelah 1 tahun menjalani hukuman, Lihung diangkat menjadi penasehat Raja Ming. Sejak saat itu ia hidup bahagia dan tidak lancang lagi. Pesan moral dari cerita ini yaitu, jadilah anak yang pintar dan bertanggung jawab. Jika kamu memang berbuat salah, harus berani mengakuinya dan menanggung akibat atas kesalahan yang telah dilakukan.